Wal khamis, pendapat yang kelima adalah makhtarahu Tabari, yang dipilih oleh Imam At-Tabari. At-Tabari al-Imam. Tabari al-Imam. Apa imam itu? Tokoh ulama. Min annal jamaah, bahwa sesungguhnya jamaah adalah jama'atul muslimin. Jamaahnya semua orang Islam. Idza jtama'u, ketika berkumpul mereka, sepakat mereka ala amirin, atas seorang amir. Berarti Imam At-Tabari di sini mendefinisikan jamaah dari sisi apa? Masalah keamirannya. Yang dimaksud al-jamaah yang tidak boleh diselisihi adalah jama'atul muslimin. Jamaahnya orang Islam, semua orang Islam atau mayoritas orang Islam, ketika mereka telah sepakat mengakui seorang amir. Jadi kalau orang Islam sudah sepakat, nih amir kita, imam kita ini, berarti ini namanya jamaah. Al itu apa itu? Istighraq. Nah, maknanya semua. Jadi jama'atul muslimin, jamaahnya seluruh umat Islam, bukan sebagian umat Islam, bukan. Ketika mereka telah sepakat mengakui seorang amir, fa'amara, maka perintah siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biluzumihi, untuk menetapinya. Nabi perintah kalau orang Islam sudah sepakat ini amirnya, maka harus ditetapi, harus ditaati, harus diakui. Wa naha, dan melarang siapa Nabi an firaqil ummah, dari menyelisihinya umat, memisahnya umat, fima, di dalam apa-apa ijtama'u, yang sepakat mereka alaihi atasma, min takdimihi, dari mendahulukan atau mengangkat pada imam alaihim, atas mereka. Dan Nabi melarang umat untuk menyelisihi umat Islam dalam masalah apa? Ketika mereka telah sepakat ini yang jadi imam kita. Li'anna firaqahum iyyahu, karena memisahinya umat iyahu, pada imam yang disepakati itu, la ya'du, tidak melewati halataini, pada dua kemungkinan. Sebab ketika ada umat menyelisihi atau memisahi, tidak mengakui atau memberontak kepada imam itu, maka kemungkinannya ada dua. Gak ada kemungkinan yang lebih. Nah, adanya kemungkinan dua ini. Apa tuh? Maka Rasulullah SAW perintah untuk menetapinya dan melarang memisahi, menyelisihi umat dalam masalah amir yang telah mereka ajukan atau sepakati. Sebab memisahi atau menyelisihi umat dalam masalah ini tidak lepas dari dua perkara. Satu, imma linakirin, imma linnakiri. Imma ada kalanya linnakiri, karena menolak, alaihim, atas mereka, fi ta'ati amirihim, di dalam mentaati amir mereka. Wa ta'ni, dan mencela, alaihi, atas amir, fi siratihi, di dalam sirahnya amir. Apa sirah itu? Perilaku amir. Al-mardiyati, yang diridhoi, artinya yang baik. Bi ghairi mujibin, karena tanpa mujib. Mujib itu apa? Mujib itu penyebab, tanpa sebab. Ada kalanya karena dia tidak mau taat pada amir dan mencela perilaku amir yang baik tanpa sebab. Bahkan mencelanya itu adalah bitakwil, sebab takwil. Apa takwil? Menyalah artikan dalil, fi ihdatsi bid'atin, untuk memunculkan bid'ah fid dini, di dalam agama. Dia mencela amir yang baik. Kenapa penyebabnya? Karena dia menyalah artikan dalil untuk menimbulkan, untuk memunculkan bid'ah dalam agama. Kal haruriyah, seperti haruriyah. Haruriyah itu siapa? Haruriyah itu orang Khawarij. Mereka mencela khalifah, dia katakan kafir. Karena apa? Khalifah dikatakan kafir karena mereka tuduh berhukum dengan selain hukum Allah. Padahal yang mereka sebutkan berhukum dengan selain hukum Allah itu enggak begitu. Yang dipraktekkan oleh sahabat waktu itu termasuk dalam hukum Allah. Apa itu? Ketika ada pertikaian
kemudian menunjuk juru apa? Damai, juru hundi. Itu termasuk wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Itu termasuk upaya untuk islah. Tapi untuk mencela Ali dan Muawiyah, ayat inil hukmu illa lillah itu mereka salah artikan. Bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Menghukumi dengan selain hukum Allah itu berarti kafir. Dan itu disalah artikan, termasuk yang diperhatikan Muawiyah dan Ali itu adalah berhukum kepada selain hukum Allah. Berarti keduanya kafir. Allati yang umirat diperintah siapa? Al-ummatu, umat biqitaliha, untuk memerangi Haruriyah. Wasammaha, dan memberi nama siapa? Nabi Habada, dan memberi nama Habada al-Haruriyah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mariqatan, kelompok yang keluar minad dini, dari agama. Ada kalanya karena menolak taat kepada amir mereka dan mencela amir yang perilakunya baik dengan tanpa sebab. Bahkan sebab dia menyalah-artikan dalil untuk menimbulkan bid'ah dalam agama, seperti orang-orang Haruriyah atau Khawarij. Apa bid'ah yang mereka timbulkan dengan menyalahartikan dalil itu? Adalah bid'ah mengkafirkan orang Islam. Bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam dua itu, bid'ah Khawarij dan bid'ahnya Syiah, yang umat Islam telah diperintah memeranginya, dan oleh Nabi disebut dengan nama Al-Mariqah, kelompok yang keluar dari agama. Sedikit saya beri catatan masalah Khawarij. Khawarij atau Haruriyah adalah firqah yang salah satu ciri khasnya adalah selalu mencari-cari alasan untuk tidak mengakui pemimpin Islam. Dan syiarnya selalu sama. Sejak zaman Ali sampai sekarang, syiarnya sama. Apa itu? Inil hukmu illa lillah, la hukma illa lillah, dan seterusnya. Syiarnya selalu itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ini selalu yang menjadi syiar mereka. Dan akan dengan mudah menvonis pemimpin-pemimpin Islam sebagai pemimpin kafir, lalu dijadikan alasan untuk membangkang kepada pemimpin-pemimpin Islam. Hati-hati, jangan sampai kita terjangkit. Itu kemungkinan pertama, karena itu. Kemungkinan kedua, wa imma li talabi imaratin, dan ada kalanya karena mencari atau ambisi pada keamiran. Ini yang sekarang dituduhkan kepada kita. Im ba'din iqadil bai'ah, setelah terjadinya bai'at di amiril jamaah, bagi amirnya jamaah. Jamaah siapa? Jamaatul muslimin. Atau karena dia berambisi untuk menjadi amir setelah orang Islam mengikat bai'at kepada seorang amir. Fa'innahu, maka sesungguhnya kelakuan itu naqsu ahdin, merusak janji, wa naqdu aqdin, dan merusak akad, ba'da wujubihi, setelah wajibnya akad. Ya, setelah akad itu mengikat, setelah akad itu terjadi. Atau karena ambisi pada keamiran setelah orang-orang Islam memberikan bai'atnya kepada amir jamaah. Jamaah yang dimaksud adalah jamaatul muslimin lah ya. Itu berarti merusak janji dan merusak akad setelah akad itu terjadi. Wa qad qala, sungguh telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man darah siapa jaa, yang datang ila ummati, kepada umatku, liufarriqa, untuk memecah belah jama'atahu, pada jamaah mereka, fadribu, maka memukullah kalian unuqahu, pada lehernya. Kainan, ada siapa man orang, karena yang ada di atasnya siapa saja dia. Dan Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang mendatangi umatku untuk memecah belah jamaah mereka, orang Islam sudah punya satu pemimpin, kemudian dia datang ngajak untuk menggolingkan atau ngajak untuk membuat pimpinan tandingan, maka pukullah lehernya, siapapun orangnya. Qala, berkata siapa? At-Tabari, fahada, maka inilah ma'nal amri, artinya perintah, biluzumil jamaah, menetapi jamaah. Inilah perintah atau arti perintah netepi jamaah. Qala, berkata siapa? Imam At-Tabari, wa ammal jamaah, adapun al jamaah, allati, yang idza jtama'at, ketika telah sepakat, alar ridho, untuk ridho, nerima, bitaqdimi amirin, dengan menunjuk amir,
Karena maka ada siapa al-mufariqu, orang yang memisahi laha pada jamaah, iku mayyitan mati, mitatan jahiliyah, dengan mati jahiliyah. Adapun jamaah yang dikatakan ketika mereka telah ridho, sepakat untuk menunjuk seorang amir, maka yang memisahi atau menolak diancam mati seperti mati jahiliyah adalah yang mana? Fahiyya, maka al-jamaah itu adalah al-jamaah allati yang wasafaha, menerangkan pada jamaah siapa Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallahu an wa ghairuhu, dan selain dia, yaitu jamaah seperti yang disebutkan oleh Abu Mas'ud al-Ansari. Wahum, dan mereka iku mu'dhamun nas, mayoritas manusia, wa kaffatuhum, dan seluruh mereka. Jadi mayoritas atau seluruhnya, min ahlil ilmi, dari ahli ilmu, wa dini, dan agama, ya ahli sunnah, wa ghairihim, dan selain mereka, yaitu mayoritas atau seluruh ahli ilmu dan ahli sunnah. Wahum, dan mereka adalah as-sawadul a'dham, mereka itulah yang disebut dengan sawadul a'dham, kelompok mayoritas. Imam At-Tabari juga berkata, jamaah yang dimaksud dalam hadis, bila mereka sudah sepakat untuk ridho, untuk menunjuk seorang amir, maka yang menyelisihi atau memisahinya akan mati seperti mati jahiliyah adalah jamaah yang diterangkan oleh Abu Mas'ud al-Ansari dan sahabat Nabi yang lain. Mereka adalah mayoritas dan keseluruhan manusia dari kalangan ahli ilmu dan agama, ya, ahli sunnah dan yang lain. Dan merekalah sawat a'dham itu, atau golongan mayoritas itu. Seperti apa sih? Coba. Kadang-kadang kalau belum dibahas utuh itu kayak menguatkan. Begitu dibahas utuh, ternyata enggak. Itu. Qala, berkata siapa At-Tabari, wa qad bayyana, dan sungguh telah menerangkan dzalika, pada demikian itu siapa Umar bin Khattab radhiyallahu an. Itu sudah dijelaskan oleh Umar bin Khattab dengan apa? Dengan prakteknya dia. Faruwiya, maka diriwayatkan an Amr bin Maimun al-Audi, dari Amr bin Maimun al-Audi. Qala, berkata siapa Amr? Qala, berkata siapa Umar hina tu'ina, ketika ditusuk dia. Siapa yang menusuk dia? Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar berkata li Suhaibin, pada Suhaib, salli, salatlah engkau Suhaib, bin nasi, dengan manusia, artinya ngimami salat, salatan 3 kali. Waktu Umar ditusuk, dia berkata pada Suhaib, Suhaib, kamu imami salat, 3 kali Umar perintah begitu. Kemudian waliyadkhul, dan supaya masuk alayya, atasku Umar, artinya supaya menghadap saya, siapa? Utsman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, wa Sa'ad, wa Abdurrahman. Berapa orang? 6 orang. Setelah salat nanti 6 orang ini suruh menghadap ke saya. Waliyadkhul, dan supaya masuk siapa? Ibnu Umar juga supaya datang. Fi janibil bait, di sebelahnya rumah, artinya di pinggir. Datang tapi minggir. Misalnya yang lain duduknya di sini, dia biar duduk di sana, di belakang. Walaisa, dan tidak ada lahu bagi Ibnu Umar minal amri, dari perkara apa syai'un, sesuatu. Artinya dia tidak berhak untuk ikut menentukan siapa yang akan jadi khalifah setelah ini. Yang menentukan siapa yang akan jadi khalifah setelah ini adalah 6 orang ini. Abdullah bin Umar masuk tapi jadi penonton saja. Imam At-Tabari berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga telah menjelaskan yang demikian itu. Diriwayatkan dari Amr bin Maimun al-Audi, ketika Umar ditusuk, dia berkata kepada Suhaib sebanyak 3 kali, salatlah bersama manusia, artinya kamu jadi imamnya. Lalu Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, dan Abdurrahman bin Auf supaya masuk menghadap kepadaku, dan Ibnu Umar supaya masuk di sisi rumah, tapi dia tidak punya hak untuk ikut menentukan perkara keimaman. Fakum, maka berdirilah engkau ya Suhaib, wahai Suhaib, ala ru'usihim, di atas beberapa kepala mereka, bisayfi, dengan membawa pedang. Artinya mereka duduk, kamu berdiri di belakang mereka dengan membawa pedang. Fa'in baya'a, maka jika membaiat siapa khamsatun 5 orang, wa nakasa, dan menolak siapa wahidun 1 orang, fajlid, maka memukullah engkau ra'sahu, pada kepalanya, bisayfi, dengan pedang. Kalau 6 orang ini nanti yang 5 membaiat satu khalifah, yang satunya enggak mau, penggal kepalanya dengan pedang. Wa in baya'a, dan jika membaiat siapa arba'atun 4 orang, wa naqasa, dan menolak siapa rajulani 2 orang,
fajlid ra'saihima, maka memukullah engkau pada kepala keduanya, penggal kepalanya, hatta yastawsiqu, sehingga mengikat janji mereka, yang mengikat baiat mereka, ala rajulin, atas satu orang, sampai mereka sepakat membaiat satu orang. Lalu engkau wahai Suhaib berdirilah di dekat kepala mereka dengan membawa pedang. Bila 5 orang dari 6 orang itu membaiat seorang amir dan yang satu menolak, maka tebaslah kepalanya dengan pedang. Jika yang 4 berbaiat dan yang 2 menolak, maka tebaslah kepala keduanya sampai mereka mengikat baiat kepada satu orang. Berarti maksudnya siapa tuh? Jadi yang dimaksud jama'atul muslimin itu adalah siapa? Mayoritas ulama. Jadi jama'atul muslimin itu enggak harus semua orang Islam sepakat, tapi mayoritasnya. Terlepas dari perbedaan tadi, apakah mayoritas itu mayoritas ulama mujtahid saja, atau mayoritas ulama, atau mayoritas orang Islam. Qala, berkata siapa At-Tabari, fal jamaah, maka al jamaah allati, yang amara perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biluzumiha, untuk menetapinya, wasamma, dan menamakan siapa Nabi al-munfarida, pada orang yang menyendiri, memisahi, anha, dari jamaah, iku mufariqan, memisahi laha, pada jamaah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya ditetapi. Dan orang yang menyendiri oleh Nabi dikatakan memisahi jamaah adalah nadhirul jamaah, sama dengan jamaah allati, yang aujaba, mewajibkan siapa Umar al-khilafata, pada kekhalifahan, liman, untuk orang, ijtama'at, yang sepakat siapa al-jamaah alaihi, atas orang. Itu sama dengan jamaah yang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mereka telah sepakat menunjuk amir, semua harus mengakui. Ketika mereka telah menunjuk satu khalifah, yang lain harus ikut. Itulah artinya jamaah. Jadi jamaah itu yang seperti itu. Wa amara, dan perintah siapa Umar Suhaiban, pada Suhaib, bidharbi ra'si al-munfarid, untuk memukul atau memenggal kepala yang menyendiri, anhum, dari mereka, bisayfi, dengan pedang. Fahum, maka mereka iku fi ma'na kathratil adad, dalam pengertian banyaknya hitungan atau mayoritas, al-mujtami'i, yang sepakat, ala bai'atihi, atas membaiat pada khalifah, wa qillatil adad, dan sedikitnya hitungan, minoritas, al-munfaridi, yang menyendiri, anhum, dari mereka. Jadi maknanya jamaah dalam pendapat ini adalah apa? Itu dilihat dari yang mayoritas di mana, yang minoritas di mana. Yang mayoritas itulah jamaah, yang minoritas itulah yang mufariqul jamaah. Ketika yang mayoritas sudah mengakui ini imamnya, maka yang minoritas tidak mengakui, itu namanya mufariqul jamaah. Tinggal nanti kembali pada perselisihan sebelumnya, yang dimaksud mayoritas itu mayoritas siapa? Apakah mayoritas ulama, atau mayoritas ulama mujtahid, atau mayoritas ahli sunnah? Qala, berkata siapa At-Tabari, wa ammal khabar, adapun khabar, hadis maksudnya, alladzi, yang dzukira, disebutkan, fihi, di dalam khabar, dalam hadis, apa Allah tajtami'ah, bahwa tidak akan sepakat siapa al-ummatu, umat, ala dhalalatin, di atas kesesatan. Adapun hadis yang isinya umat ini tidak akan sepakat di atas kesesatan adalah Allah yajma'uhum, bahwa Allah tidak akan mengumpulkan mereka, ala idlalil haqqi, atas menyesatkan kebenaran atau menghilangkan kebenaran, fima, di dalam apa-apa, nabahum, yang menimpa pada mereka, min amri dinihim, dari perkara agama mereka, hatta yadhilla, sehingga sesat siapa jami'uhum, keseluruhan mereka, anil ilmi, dari ilmu, wa yukhti'uhu, dan menyalahi pada ilmu. Adapun hadis yang intinya bahwa Allah tidak akan mengumpulkan umat Nabi Muhammad di atas kesesatan, itu artinya adalah ketika ada perkara baru, masalah baru dalam mereka menetapi agama, itu artinya adalah Allah tidak akan
mengumpulkan mereka di atas kesesatan. Artinya pendapatnya semua salah. Enggak. Pandangannya semua salah. Ini perbedaannya sedikit ya. Jadi kalau tadi yang lain mengartikannya adalah kalau mereka sepakat mesti benar. Kalau Imam At-Tabari kebalikannya penjelasannya. Mereka nggak mungkin sepakat salah semua. Nggak sama. Coba. Kalau mereka nggak mungkin sepakat salah semua, ini tidak menafikan ketika mereka mayoritas sepakat itu mesti benar atau tidak. Jadi kita dikatakan kalau mereka tidak akan sepakat untuk salah semua. Ketika ada masalah semua pendapatnya salah. Nggak akan terjadi. Kalau umumnya yang lain mengatakan kalau mereka sepakat, sepakatnya mesti benar. Wadhalika dan seperti itulah yakunu tidak akan terjadi fil ummati dalam umat Islam. Nggak mungkin itu terjadi di kalangan umat Islam. Imam At-Tabari berkata, adapun hadis yang di dalamnya disebutkan umat Islam tidak akan berkumpul atau sepakat di atas kesesatan, artinya adalah Allah tidak akan mengumpulkan mereka dalam keadaan sesat dari kebenaran dalam masalah agama yang menimpa mereka, sehingga semua sesat dan menyalahi ilmu. Yang seperti itu tidak akan terjadi dalam umat Islam. Hada tamamu kalamihi. Hada ini adalah tamamu kalamihi, sempurnanya ucapan At-Tabari. Artinya ucapan At-Tabari sampai di sini. Ya. Kalimat tamam itu bukan berarti kok wah iki wis sempurna gak ana salahe, bukan ya. Dalam bahasa Arab bukan begitu artinya ini. Artinya ucapan At-Tabari sampai di sini. Wa huwa dan ucapan ini mangkulun, dinukil bil makna secara makna. Artinya Imam Asy-Syatibi menukilnya secara makna. Artinya lafadznya enggak persis begitu, tapi pengertiannya begitu. Wa taharrin fi aktsaril lafzi, dan usaha sama fi aktsaril lafzi di dalam kebanyakan lafaz. Tapi kebanyakan lafadznya diusahakan sama. Ini adalah ucapan Imam At-Tabari sampai selesai yang dikutip dengan makna yang sama. Dan kebanyakan dinukil dengan berusaha menyamakan lafadznya. Wahasiluhu, dan kesimpulannya, kesimpulan siapa ini? Kesimpulan dari pendapat Imam At-Tabari. Annal jama'ata, sesungguhnya jamaah iku raji'atun, kembali ila lijtima'i, pada sepakat alal imami, atas imam al-muwafiqi, yang mencocoki lil kitabi, pada kitab, was sunnati, dan sunnah. Kesimpulannya artinya jamaah adalah sepakat mengakui seorang imam yang mencocoki Al-Quran dan hadis. Jadi apa ini? Artinya ada dua sisi yang menjadikan jamaah ini sempurna. Sempurna dikatakan al-jamaah. Itu ada gabungan dua makna. Apa itu? Yang pertama, al-ijtima' 'alal imam, sepakat mengangkat seorang imam. Berarti kalau belum sepakat mengangkat seorang imam, berarti jamaah dari sisi ini belum wujud. Kemudian al-muwafiq lil kitabi was sunnah, mencocoki pada kitab dan sunnah, pada Al-Quran dan hadis. Berarti kalau praktek keimamannya belum sesuai dengan Quran hadis, atau yang disebarkan, diajarkan dalam keimaman itu, yang didakwahkan oleh keimaman itu, dan dua unsur penting, yaitu yang pertama adalah secara hissinya. Secara hissinya apa? Secara fiksinya, yaitu adanya imam yang disepakati. Kemudian yang kedua adalah secara manhajnya, akidahnya atau dakwahnya. Apa itu? Al-muwafiqi lil kitabi was sunnah, mencocoki kitab was sunnah. Nah, nanti kita bahas di belakang insyaallah. Wadzalika, dan demikian itu zahirun, terang, fi anna lijtima', di dalam sesungguhnya berkumpul bersatu, ala ghairi sunnatin, di atas selain sunnah, iku kharijun, keluar, an ma'nal jamaah, dari pengertian jamaah al-madhkuri, yang disebutkan fil ahadits, di dalam beberapa hadis al-madhkurah yang disebutkan. Kal khawarij, seperti orang-orang khawarij, waman, dan orang-orang jaro, yang berjalan majrahum, di tempat jalan mereka, yaitu yang sejalan dengan mereka. Kenapa dikatakan harus al-muwafiq lil kitabi was sunnah? Itu jelas. Kenapa?
Karena walaupun orang itu kumpul sudah punya amir yang ditaati, sepakat ini amirnya ini, tapi kalau keluar dari Quran hadis, keluar dari sunnah, yaitu bukan jamaah. Contoh sekarang, orang Khawarij, mereka punya imam yang ditaati, mereka sepakat ini imamnya. Apakah dikatakan jamaah? Bukan. Masa terus mau dikatakan jamaah itu ahlul bid'ah gitu? Itu mungkin. Kemudian orang Syiah misalnya punya imam yang mereka sepakati, apakah mereka dikatakan jamaah? Enggak mungkin dikatakan jamaah itu Syiah, enggak mungkin. Dan kesimpulan pendapat At-Tabari adalah makna jamaah itu kembali pada berkumpul, sepakat mengangkat seorang imam yang mencocoki kitab Allah dan sunnah. Dan itu sangat jelas, sebab berkumpul atau sepakat tidak di atas sunnah itu keluar dari makna jamaah. Seperti orang-orang Khawarij dan orang-orang yang berjalan di jalan mereka, yang sejalan dengan mereka. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa bila belum ada kesepakatan dari mayoritas ulama ahli sunnah ditambah awamnya orang Islam atau tidak, karena tadi kan ada pendapat yang mengikutkan orang awam, ada pendapat yang tidak mengikutkan orang awam. Jadi terlepas apakah orang awam diikutkan atau tidak, untuk mengakui seorang pemimpin atau imam berarti belum terwujud jamaah. Secara apa? Secara hissi. Jika belum ada imam atau pemimpin yang diakui oleh mayoritas ulama, entah itu tadi tidak ada perselisihan apakah ulama mujtahid saja atau semua ulama atau ulama plus orang awam, bila belum ada imam yang seperti itu berarti jamaah belum terwujud. Begitu pula ketika terjadi kesepakatan di antara ahli bid'ah. Ahli bid'ah semuanya sepakat atau orang awam untuk mengakui seorang pemimpin yang ditaati juga belum terwujud jamaah bila belum diakui oleh mayoritas ulama.